bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja. Sekali lagi kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh terus menyembah Engkau sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Karena itulah kerinduan kami untuk menyembah Engkau selalu Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, kami mau terus sembah Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mempersiapkan tanah di dalam setiap hati kami untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu, tuntun hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu hanya perkataan Roh Kudus saja, bukan dari dirinya. Tapi biarlah Engkau yang berkata-kata kepada kami semua Tuhan, pada umat-Mu dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami mau siapkan hati sebagai seorang hamba untuk terus tetap dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudari yang ada di rumah. Mari sebelum kita mulai kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Yesus Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami semua ya Bapa. Meskipun kami tidak ada di satu tempat, tapi kami percaya kuasa-Mu itu dapat menjangkau setiap daripada pribadi dimanapun mereka berada Bapa. Dan kiranya Engkau yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar boleh untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk kebesaran kerajaan-Mu. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang terbaik hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari. Hari ini hari Pentakosta, dan tepat sekali tanggal 31 Mei merupakan hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta itu 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, balik ke surga. Dan teman-teman, zaman dulu Pentakosta itu merupakan hari panen raya, di mana bangsa Israel melakukan hari raya untuk mempersembahkan syukur bahwa mereka dapat panen pada saat itu. Dan sekarang yang kita kenal, Pentakosta merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Menarik. Mari kita baca dulu firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing.
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Teman-teman, di sini jelas banget bahwa pada saat Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan, turun di atas kita sehingga kita boleh menerima bahasa-bahasa yang baru. Seperti yang kita tahu, tanda orang percaya adalah mereka boleh berbahasa-bahasa baru, yaitu bahasa roh. Jadi sepertinya itu tidak perlu lagi untuk dipertanyakan bahwa apakah kita bisa berbahasa roh? Apakah kita berbahasa roh itu, bagaimana cara kita berbahasa roh dan lain-lain. Karena di firman Tuhan jelas tertulis, jikalau kita percaya, Roh Kudus turun di atas kita dan kita akan menerima bahasa-bahasa yang baru. Nah, pasti ada sebagian kita yang bingung juga. Kenapa sih Roh Kudus itu harus dicurahkan? Nah, kita buka Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Kalau kita baca di Alkitab manual, perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Di sini janji Yesus yang jelas diberikan kepada kita semua, bahwa Yesus mau memberikan kita penghibur. Kita baca ayat firman-Nya mulai dari yang 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, is that amazing? Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Bahwa Tuhan Yesus sewaktu Dia masih di bumi, Dia sudah menjanjikan kita bahwa Dia akan memberikan kita penghibur. Dan Dia sendiri minta kepada Bapa bahwasannya penghibur itu akan menyertai kita selama-lamanya. Dan roh itu adalah roh kebenaran. Amin. Roh penghiburan yang dimaksud sini jelas. Di ayatnya yang ke-26 dikatakan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti kalau Roh Kudus itu akan mengingatkan kita selalu tentang apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Bukankah Roh Kudus itu senyatanya itu ada bersama dengan Yesus waktu Yesus mengajar? Amin. Bagaimana sebuah roh yang dipercayakan ada di atas kita dan menyertai kita, yaitu roh kebenaran, dapat mengingatkan kita tentang apa yang Yesus ajarkan kalau dia nggak bersama dengan Yesus. Dan dia tidak bersatu di dalam Yesus. Jadi jelas bahwa roh yang dipercayakan Bapa ada di dalam kita merupakan roh Allah itu sendiri. Amin. Nah, tujuan utamanya apa nih Roh Kudus itu dicurahkan? Tujuan utamanya kita buka di Yohanes 15 ayat yang ke-26. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Wow. Sudahkah kita menjadi saksi tentang Yesus? Roh yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang kebenaran Yesus. Ini luar biasa banget.
Kenapa hari ini merupakan hari yang harus kita jadikan hari yang kita terus syukuri, karena tepat di hari ini Yesus memberikan roh yang senyawanya merupakan roh Allah itu sendiri boleh ada bersama dengan kita. Pada mulanya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan para murid-muridnya. Dan Yesus selalu memberikan pengajaran. Tapi di sini Yesus tahu bahwa dia harus melaksanakan tugas dan ia harus kembali kepada kerajaan di sorga. Dan secara fisik manusia dia tidak bisa menemani selalu para murid-muridnya. Yang ia berikan adalah roh. Roh Yesus sendiri turun kepada kita agar kita menjadi saksi tentang Yesus. Sederhana banget kok. Di sini dijelaskan bahwa kalau ada roh Allah, ia akan menyaksikan Yesus. Roh kebenaran itu sendiri. Jadi gak perlu ada pembahasan, oh di sana doanya lebih berkuasa. Oh di sana sound systemnya lebih bagus. Mohon maaf saya harus katakan seperti ini karena Roh Kudus turun bagi kita semua bukan untuk itu, teman-teman. Wah, mujizat di sana lebih dahsyat. Wah, di situ kayaknya sesat deh, di sini yang benar deh. Halo. Roh Kudus turun ke dunia, ke dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, untuk menjadikan kita saksi tentang Yesus Kristus. Bukan jadikan kita, oh di sini tempat kita doa sangat manjur. Oh di sini sound system kita sangat bagus. No. Zaman dulu, pekerjaan Tuhan bukan setting sound system. Bukan bikin multimedia yang terbaik. Tapi pekerjaan Tuhan melakukan semua perintah dan firman Tuhan. Amin. Amin. Sederhana, sangat sederhana. Jadi kalau kita masih memperdebatkan sini begini, stop. Back to Bible. Apakah yang sudah dikerjakan itu benar? Roh Allah itu sendiri. Karena kalau benar, pasti yang dikerjakan adalah firman Tuhan. Dan apa yang dikerjakan terkorelasi dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Karena kenapa? Wong dituntunnya Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri mau melenceng kemana, Pak, Bu? Jelas, sangat jelas. Sederhana. Jadi kalau untuk membedakannya cukup sederhana. Gak perlu kita sampai harus cari di Alkitab apa yang dikerjakan, mana Alkitabnya. Simple. Kalau yang dikerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, itu udah pasti dari Tuhan. Tapi bukan berarti gereja-gereja yang punya sound system bagus itu bukan dari Tuhan. No, gereja-gereja yang punya sound system bagus, multimedia bagus, pelayan-pelayan Tuhan yang banyak dan jemaat yang banyak, itu pun dari Tuhan. Tapi fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah Yesus. Multimedia yang baik, sound system yang baik, tata ruang yang bagus merupakan instrumen. Instrumen yang digunakan. Tapi bukan tujuan utama. Kenapa saya bisa bilang instrumen? Menarik. Roh Kudus dicurahkan kepada kita sehingga setiap daripada kita boleh menerima karunia. Karunia bagi saya merupakan anugerah yang terbesar yang Tuhan izinkan kita boleh punya. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar melebihi apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu jelas firman-Nya ada. Dan kita juga boleh menerima karunia. Kita tahu bahwa ada karunia penglihatan dan lain-lain. Oh, it's true, itu benar, itu semua benar kok. Tapi semuanya merupakan instrumen. Instrumen yang digunakan untuk kita menjadi saksi tentang kebenaran firman Tuhan. Ingat. Nah,
Maksudnya gimana? Oke, saya ada cerita singkat. Cerita, bisa dibilang kesaksian, mungkin sebagian dari saudara-saudari udah ada yang pernah dengar. Tapi saya mau ceritain ini sederhana. Bagaimana bisa saya maksud dengan instrumen? Oke, saya Kristen dari masih duduk di bangku sekolah. Dan saya selalu ke gereja setiap minggu. Dan setiap kali saya ke gereja, ya seperti biasa, pujian penyembahan, mendengarkan firman, pulang. Minggu, seperti itu, selalu rutinitas seperti itu. Dan satu ketika, waktu saya lagi ke gereja, di saat firman Tuhan selesai dibagikan, doa berkat, lalu kita bersiap pulang, ada jemaat yang berteriak di bangku paling depan. Saya sembuh. Wow, semua orang menoleh kepada dia. Ada yang sembuh. Ya, di saat itu kalau nggak salah, orang itu kakinya bermasalah. Dan pada saat itu juga setelah doa berkat selesai, pribadi itu bisa berdiri dan berjalan dan bahkan berlari. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tapi di hati kecil saya yang paling dalam, kayaknya settingan deh. Soalnya kebetulan firman hamba Tuhan yang membagikan firman pada saat itu adalah hamba Tuhan yang diundang di gereja pada saat itu saya bertumbuh. Jadi, is it possible? I think, enggak lah, ini kebetulan aja. Dan setelah itu saya keluar seperti biasa, pulang ke rumah, udah anggap itu angin lalu karena saya anggap oke lah. Ya mungkin aja kebetulan. Lalu saya beribadah di satu gereja lagi. Dan pada saat itu, ini jaraknya jauh ya. Jaraknya udah selang bertahun-tahun saya ke gereja, salah satu gereja yang cukup dipakai Tuhan dengan luar biasa. Waktu saat firman, dan kebetulan lagi-lagi pembawa firman pada saat itu adalah hamba Tuhan yang diundang untuk hadir dan membagikan apa yang Tuhan percayakan. Sewaktu firman Tuhan dibagikan, majulah seorang ibu-ibu yang paruh cukup berumur dan di depan mimbar dia maki-maki itu hamba Tuhan. Wow, saya dari belakang lihat, wow. It's like drama, man. Tiba-tiba ada orang datang ke depan mimbar dan dia marah-marah ke pendetanya. Wah, kita bilang ini ada apa ini? Dan orang itu akhirnya dibawa oleh para pengerja, dibawa ke ruang doa untuk didoakan. Dan setelah selesai bahwa dijelaskan bahwa memang itu adalah roh jahat yang coba untuk mengintervensi apa yang Tuhan mau bagikan. Kita dijelasin, cuman pada saat itu saya pikir kayak, apa iya sih ini apa sih? Bisa tiba-tiba orang marah-marah. Settingan lah. Mungkin biar hamba Tuhan yang diundang ini mendapatkan secercah apresiasi. Mohon maaf Tuhan, ampuni saya. Sebenarnya dia sedang melakukan menjadi saksi tentang Engkau Tuhan. Ya, saya sempat meragukan itu semua. Dan setelah selang bertahun-tahun akhirnya saya mencari Tuhan terus mencari Tuhan, bertumbuh dalam gereja lokal. Dan pada saat itu saya diajak ke suatu tempat oleh calon kakak ipar saya waktu itu. Diajak ke satu tempat. Dia bilang, tempat ini melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Menarik, let's go, we go. Saya bersama dengan pasangan saya pada waktu itu kita datang. Kita datang ke tempat itu dan waktu kita masuk, wah luar biasa. Luar biasa, kenapa saya bilang luar biasa? Satu kata yang terucap dari mulut saya langsung, gak apa-apa. Sekali-sekali kita belajar cara gereja setan untuk beribadah. Nikmatin aja dulu, gak apa-apa, kita ikutin aja dulu. Wow, dan luar biasanya
setelah ibadah itu selesai, saya ditanya, Anda mau didoakan? Oh tidak, terima kasih. Silakan, pasangan saya aja yang didoain. Tidak, terima kasih. Dan karena kebetulan ada kakak ipar saya, jadi otomatis pasangan saya nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau kan, menghargai kakaknya juga kan. Duduklah dia di kursi panas itu. Setelah dia duduk di tempat itu, terjadi penumpangan tangan. Berteriak-teriaklah dia pada saat itu. Dan pada saat itu juga hati saya mulai berpikir, apakah ini settingan lagi Tuhan? Well, saya baru datang ke tempat ini pertama kali dan kok bisa, gak mungkin, tapi apa ini settingan Tuhan? Settingan gak mungkin, tapi kayak gak mungkin settingan gitu. Saya kenal dia kok, yang lain belum kenal dia, but how come gitu. Nah itu menariknya. Kenapa saya bilang kesaksian ini penting? Karena di sini saya belajar banyak tentang firman Tuhan yang dinyatakan. Pada kejadian itu saja banyak firman Tuhan yang dinyatakan dan benar. Kenapa saya bisa bilang benar? Karena Tuhan bilang bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar melebihi apa yang Tuhan sendiri kerjakan. Well, di firman Tuhan saya tahu banyak pekerjaan yang Tuhan kerjakan, mengusir setan dan lain-lain. Tapi di sana saya tidak pernah mendapatkan detail apa yang dilakukan orang tersebut sehingga roh iblis berkuasa atas hidupnya. Sebagian cerita ada. Tapi ini saya diberitahukan secara detail bahwa kenapa dia bisa marah-marah, berteriak-teriak. Ternyata dia sedang memanifestasikan kuasa daripada kegelapan yang telah diminta untuk berkuasa atas tubuh itu. So di sini saya, wow, it's amazing, luar biasa. Satu, firman Tuhan, checklist. Dan pada saat itu juga hati saya mulai gundah gulana. Karena masa iya ini settingan lagi Tuhan. Ya kebetulan saat itu masih pacar sendiri nih Tuhan. Masa iya dia settingan sama saya, buat apa juga setting saya buat kayak gini kan. The third time, ketiga kali. Mungkin sama kayak kisah siapa? Ketiga kali, Petrus. Ketiga kalinya dia sampai mendenial gitu kan. Akhirnya selesai dia dikesampingkan karena sudah cukup lelah. Semua mata tertuju kepada saya. Silakan Anda duduk dan gak tahu gimana. Hati saya cuma satu kalimat yang saya tanam dalam hati saya. Saya cuma bilang satu. Tuhan, kalau Engkau yang ada di tempat ini, tunjukkan. Wah, menarik nih. Biasa kan orang kalau mau cara Tuhan nunjukin diri gimana sih? Munculkah langsung di depan muka? Tiba-tiba ada suara audible kah di anakku, aku ada di sini, atau hati-hati loh, jangan minta Tuhan audible. Kenapa? Kalau kita ke mall, kita bisa ragu, itu Tuhan atau informasi yang lagi panggil. Jadi bagaimana caranya kita bisa merasakan Tuhan itu ada? Pertama, baca firman. Kalau kita baca firman, kita dapat memahami isi dari firman itu. Tuhan bisa berkata-kata melalui firman yang pernah kita baca. Tuhan gak minta kita hafal kok Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Tapi Tuhan mau kita memahami konsep daripada firman itu sendiri. Di saat kita ngerti, kita masuk dalam suatu masalah, Roh Kudus berbicara dalam hati kita melalui firman itu. Kembali ke cerita saya, semua mata tertuju kepada saya, duduklah saya di tempat itu. Dan satu kata yang saya ucapkan, Tuhan kalau Engkau ada di tempat ini, beracaralah dan tunjukkanlah. Wah, ini kata-kata agak luas ya, tunjukinnya gimana nih cara tunjukinnya kan. Sangat sederhana. Pada saat itu, firman Tuhan yang diimplementasikan adalah Roh Kudus hingga turun kepada, puji Tuhan yang sekarang menjadi gembala kita semua, komandan pada saat itu, melalui karunia berbahasa roh. Dan pada saat itu juga ada pribadi, Jenderal Kevin pada saat itu, dia menerima Roh Kudus dan menerima karunia menafsirkan bahasa roh.
Dan kalimat yang ditafsirkan pada saat saya duduk dan terjadi tumpang tangan sangat sederhana. Di mana yang benar-benar saya bisa bilang, yes Tuhan, Engkau nyata. Apa yang saya rasakan selama kurun waktu sekitar belasan tahun, yang saya nggak pernah ungkapkan ke siapapun, di situ Tuhan jawab. Dan Tuhan sentuh. Sambil waktu didoain, wah saya udah kayak, kok dia bisa tahu? Saya belum pernah cerita ini nih ke siapapun. Kok dia bisa tahu? Waktu masih didoakan, sambil masih tuh tetap namanya manusia. Kebetulan kali ini. Ini kebetulan. Waktu kebetulan, tapi enggak. Dan di akhir, penafsiran yang saya terima, saya nggak buka apa kata-katanya, tapi saya yakin betul bahwa Tuhan saya selalu mendengar apa yang saya doakan. Amin. Sehingga pokok doa yang selalu saya bawakan setiap malam sebelum saya tidur, waktu saya masih duduk di bangku sekolah, pada hari itu dijawab Tuhan. Dengan kalimat yang sangat jelas. Karena kenapa? Saya doain belasan tahun. Saya tahu jawaban apa yang saya mau. Saya tahu jawaban apa yang saya perlu untuk menyatakan bahwa Tuhan tuh dengar loh doa saya. Bahwa doa saya ini selama ini gak nyampe-nya cuman ke tembok loteng atas rumah, tapi benar-benar nyampe ke tingkat sorga. Dan Tuhan Yesus tuh nyata. Allah itu nyata. Nah, singkat cerita doa saya yang saya gumulkan itu dijawab Tuhan. Dan pada saat itu saya klaim bahwa yes, Tuhan kita hidup dan Tuhan kita itu nyata. Dan saya mau menaruh hidup saya di dalamnya. Untuk menjadi bagian daripada kerajaan sorga. Amin. Nah, kenapa saya bilang instrumen? Ini menarik. Karena jika pada saat itu firman Tuhan yang menyatakan bahwa setiap daripada kita akan menerima karunia, baik itu berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, penglihatan, nubuatan, dan semuanya untuk membangun jemaat. Kalau firman itu gak ada, bisa jadi saya sedang dilema. But then, kenapa saya bilang ini instrumen? Karena fokus yang Tuhan mau melalui karunia itu adalah perkenalan pribadi kita akan Tuhan. Di saat itu yang saya dapatkan adalah, yes Tuhan, you know me and I know you. Yes Tuhan, hidupku ada selalu dalam penyertaan-Mu. Kenapa saya bilang itu semua instrumen? Karena dan saya tahu tujuan dan fokus gembala saya pada saat itu adalah untuk saya mengalami pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan. Untuk saya yakin dan tahu betul bahwa Tuhan saya itu hidup. Itu tujuannya. So, bagaimana kita yang sudah menerima Roh Kudus, ya kita harus menjadi saksi Tuhan. Caranya gimana? Ya, beritakan. Beritakan apa yang kita rasakan dengan Tuhan, kita sampaikan. Sederhana. Tentukan sikap. Tentukan sikap kita, apa yang kita mau ambil setelah kita tahu bahwa yes Tuhan kita hidup. Yang kedua, ambil keputusan tentunya. Dan yang ketiga, melangkah. Kalau kita sudah tentukan sikap, kita sudah ambil keputusan, tapi kita nggak mau melangkah. Sama halnya, kita nggak melakukan apa-apa. Kita hanya duduk diam. Nah, Tuhan itu nggak pernah lupa loh sama janji-janjinya. Saat dia naik ke surga, karena dia tahu secara fisik dia tidak bisa lagi menemani murid-muridnya.
Tapi dia harus melakukan tugasnya. Dan dia harus memang mati di kayu salib dan bangkit dan kembali ke sorga. Itu ibaratnya kodratnya udah begitu. Dia tahu. Sehingga apa? Dia mau memberikan murid-muridnya roh, yaitu Roh Kudus untuk menuntun, mengguidance. Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Apa yang Tuhan mau sih sebenarnya setelah kita menerima Roh Kudus? Oke, kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Permintaan Tuhan gak repot kok. Tuhan gak suruh kita harus sampai kita banting tulang, banting apapun. Enggak. Tuhan cuma mau kita menjadi saksi. Kita udah terima kuasa. Kita udah terima kebaikan Tuhan. Kita udah terima rohnya sendiri ada di dalam kita. Selanjutnya apa? Tuhan cuma mau kita jadi saksi. Saksi kebenaran firman Tuhan. Melalui instrumen-instrumen yang ada tentunya. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, apa sih yang kita bisa lakukan? Kita bisa berbahasa-bahasa baru, menginjak ular dan kalajengking, mengusir roh-roh jahat, memiliki kuasa untuk memohon kesembuhan, menerima karunia, baik itu karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia penglihatan, pendengaran, nubuatan, hikmat firman, dan lain-lain. Banyak yang Tuhan bisa berikan. Dan semuanya itu tentunya untuk kita membangun iman percaya setiap daripada kita kepada Tuhan, kepada empunya kerajaan sorga, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Jangan sampai kita meleset fokusnya, karena tujuan utama daripada Roh Kudus itu dicurahkan adalah untuk kita selalu dituntun di dalam kebenaran Yesus, dan menyaksikan apa yang Yesus kerjakan. Itu. Nah, saya berterima kasih kepada kakak-kakak rohani saya di tempat ini, karena saya dijadwalkan itu hari Sabtu apa Jumat ya? Jumat. Saya diberikan Jumat, oke. Jumat. Waktu saya diberikan jadwal Jumat dan Minggu. Wow, luar biasa. Kalau nggak salah kondisinya Jumat itu udah malam juga ya. Wah, Tuhan bawain apa nih ya kan? Bawain pengajaran tentang apa nih Tuhan? Apa yang mau saya sharingkan? Lalu ditanya lagi oleh kakak rohani saya, apakah Anda siap? Kalau Anda tidak siap, saya ganti orang lain. Oh, dalam hati saya, bukan saya yang siap, tapi Roh Kudus mau berbicara nggak melalui saya? Dan pada saat itu saya cuma bilang, no, just go ahead, jalan aja. Saya belum tahu materinya, jalan aja. Minta sama Tuhan, apa nih yang mau saya bagikan? Sederhananya di hati cuma Tuhan bilang, apa yang engkau alami akhir-akhir ini ya kau bagikan. Karena engkau kan menjadi saksi. Engkau kan cuma saksi tentang kebenaran dan kebaikanku di dalam hidupmu. Yes, I go ahead. Jalan, kita berjalan. Sudah siap, rangkum, langsung tuh. Puji Tuhan. Hari Sabtunya dapat lagi informasi. Ini puji Tuhan diingetin juga bahwa tanggal 31 itu Pentakosta loh. Waduh. Apa iya? Apa iya? Cek lagi. Oh iya benar, Pentakosta. Waduh Tuhan, nih gimana nih? Apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Aduh, udah mulai agak nervous. Karena kenapa? Kita selalu fokus kita adalah mikirin tentang apa yang kita bawakan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan mau menyampaikan apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk disampaikan. Oh pas itu Pentakosta ya Tuhan, gimana ya? Baca dulu, baca lagi Pentakosta. Oke, dapat nih hikmatnya. Nah, saya bagikan. Terus dalam hati kecil saya, Tuhan kemarin udah nyiapin. Sayang dong Tuhan kalau misalnya. Ternyata Tuhan cuma bilang, coba baca lagi semuanya. Pas saya baca. Wow,
ternyata puji Tuhan ada korelasinya. Ada kesamaannya. Jadi ada titik temu. Jadi Tuhan gak pernah kasih sesuatu dengan arti kata dead end atau jalan buntu. Enggak. Tuhan selalu kasih sesuatu yang indah dan pasti Tuhan tahu tujuannya untuk apa. Nah, jadi apa nih sebenarnya yang sebelumnya saya dapat dan saya mau bagikan? Saya diingatkan Tuhan tentang perumpamaan tentang talenta. Yang ada di Matius 25, kalau nggak salah. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tapi kita nggak usah baca karena saya ceritain aja singkat. Karena teman-teman juga pasti udah tahu tentang seorang tuan yang menitipkan talenta, 3 pribadi, 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Dan 5 talenta waktu tuannya kembali, 5 talenta itu menjadi 10 talenta. Dan yang punya 2 talenta menjadi 4 talenta. Dan yang punya 1 talenta, dia hanya mengembalikan 1. Karena dia terlalu takut bahwa Tuhannya akan menghukum dia sehingga talenta itu hanya disimpan dengan baik-baik. Kurang lebih itu yang diingatkan Tuhan. Nah, yang kita boleh, IT boleh bantu buka di firman-Nya yang ke-21 dan 23. Salah satu aja. 21. Matius 25 ayat 21. Boleh. Oke, kita baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa di sini Tuhan bisa senang? Kenapa tuannya di sini senang? Karena talenta yang dititipkan kepada orang ini berhasil menuai hasilnya. Dan kita baca apa yang terjadi pada pribadi yang tidak menghasilkan apa-apa. Kita baca kita buka dari ayat 26 sampai 30 aja habisin. 26 sampai 30 ya. Oke, kita baca sama-sama. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah harusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga akan diambil daripadanya. Terakhir. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan dan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow. Boleh tampilkan firman-Nya yang 29 dan 30 di hold di screen. 29 dan 30 kita hold di screen. Kita baca lagi, sekali lagi dengan hati-hati. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Menarik ya, lucu ya. Kok sudah punya malah diberi berkelimpahan? Kok tidak punya malah diambil semua? Mempunyai dalam perumpamaan yang Bapa sendiri kasih adalah makna yang cukup dan sangat dalam. Kenapa saya bisa bilang sangat dalam? Saya terus nanya, Tuhan mempunyai di sini maksudnya apa sih Tuhan? Kok orang yang udah punya malah diberi secara berkelimpahan, sedangkan orang yang tidak mempunyai diambil daripadanya. Ini perumpamaan yang cukup bikin saya bingung nih Tuhan.
punya malah dikasih lagi, nggak punya malah diambil. Ini mempunyainya apa sih maksudnya? Saya teringat tadi sebelum ibadah mulai, WL menyampaikan bahwa beliau di depan mimbar ini yang tahu sikap hatinya hanya beliau dan Tuhan. Well, it's true. Itu benar. Makna yang saya dapat daripada firman ini, mempunyai yang dimaksud dalam firman ini adalah sikap hati yang kita miliki, sikap hati yang kita miliki, dan bahkan kedalaman hatinya itu pun kita nggak tahu. Bahkan kita nggak paham. Tapi Yesus, Bapa Yesus dan Roh Kudus itu tahu isi hati kita. Tahu tujuan kita. Tahu blueprint hati kita. Itu makna yang saya dapat dari firman ini. Kalau kita mempunyai hati yang siap, kita memiliki sikap hati yang baik untuk mau menjadi saksi Tuhan. Kita punya dua aja semangat itu. Tuhan tambahin pasti semangatnya lagi. Kita punya satu, Tuhan tambahin semangatnya biar terus berapi-api. Tapi kalau sikap hati kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, buat apa Tuhan engkau punya 5 karunia, engkau punya 5 talenta, gak penting kok buat Tuhan. Sehingga pada saat itu Tuhan akan ambil itu semua. Kenapa saya bisa bilang begitu? Oh, firman Tuhan bilang begitu. Sederhananya. Kenapa bisa bilang gitu? Firman Tuhan bilang begitu. Firman Tuhan jelas berkata itu. Kepada orang yang telah mempunyai. Coba saya coba menganalogikan firman yang tadi. Coba boleh ditampilkan lagi. Dengan pemahaman yang Roh Kudus izinkan saya boleh terima. Karena setiap orang yang memiliki hati yang tepat, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak memiliki hati, kedalaman hati yang tepat pada tujuan firman Tuhan, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, menurut saya korelasinya cukup sama, bahwa yang Tuhan mau adalah hati kita yang tepat. Settingan kita di dalam kita yang tepat, yang Tuhan mau. Jadi kalau banyak firman ini dipakai untuk korelasinya berkat. Tapi kalau saya jujur nggak menemukan sisi berkatnya, tapi saya menemukan sisi bahwa yang Tuhan mau adalah sikap hati kita yang tepat. Nah, sikap hati yang tepat tuh apa sih? Jadi kita mesti ngapain sih? Nah, dari segi pelayanan, kerohanian banyak. Dari karunia roh lah, buah-buah roh lah, talenta bernyanyi, bermusik, ya kan? Tuhan percayakan. Kreativitas, bisa itu desain, untuk bikin kartun, atau bikin animasi tentang kebesaran Tuhan. Mungkin juga bisa jemaat atau jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Kalau kita punya hati dan tujuan kita benar, dengan kita menggembalakan 10, Tuhan akan percayakan, oke, lu gembalain lagi deh. Karena sikap hati lu benar. Oh, benar, oke, tambahin lagi. Tapi kalau kita punya 1.000, 2.000, 30.000, bahkan mega church. Tapi kalau hati kita enggak sesuai dengan firman Tuhan, buat apa? Buat apa? Kepedulian. Nah, banyak orang Kristen yang gampang buat merasa kasihan terhadap orang lain. Tapi yang saya mau sampaikan, Tuhan Yesus gak pernah kasihan sama kita. Tuhan Yesus peduli sama kita. Karena Yesus peduli sama kita, Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu di saat kita udah ngek, Dia tahu, oh ini. Di saat kita udah ngek, itu. Jadi bukan kasihan, Tuhan gak pernah kasihan sama kita. Tapi Tuhan peduli akan setiap langkah dalam hidup kita yang kita ambil. Amin. Nah, dari sisi sekuler
bagaimana nih kita harus setia pada perkara kecil? Oke, jadi kayak tadi yang saya maksud setia pada perkara kecil, makanya Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang besar. Itu ya karunia roh juga bisa. Karena dulu kita diberi Tuhan kemampuan, diberi Tuhan karunia, diberi Tuhan anugerah untuk dapat karunia, dapat melihat. Jangan disia-siakan. Kalau emang kita masih bisa melihatnya cuman ya sekitar ruangan ini, ya lihat, pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena kalau kita mau setia pada pekerjaan Tuhan yang kecil, tanggung jawab yang besar baru akan turun kepada kita semua. Bagaimana Tuhan bisa percayakan kita tanggung jawab yang besar, sedangkan hal-hal yang kecil aja kita tidak mengerjakannya dengan baik. Nah kalau dari sisi sekuler apa? Nah ini menarik. Biasanya kan orang bilang, aduh jangan yang roh-roh mulu lah, yang realita lah, yang langsung berimpact kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin ada juga yang bilang, wah sekarang yang kita butuhkan adalah realitanya. Ya realita, kita berbicara dengan realita. Sisi sekuler, percaya pada perkara-perkara yang kecil. Di saat kita masih bisa berjalan menggunakan kaki, kita selalu lihat, wah orang kalau naik sepeda enak ya. Di saat kita sedang naik sepeda kita lihat, wah naik motor enak. Mungkin saudara-saudari di rumah banyak yang dapat video bahwa ya seperti itulah hidup. Orang selalu melihat kepada yang sudah lebih mapan. Itu kalau dari sisi sekuler. Awalnya kerja serabutan. Lalu bisa dapat masuk kerja yang baik, dapat gaji UMR yang baik, dinaikkan pangkatnya, boleh punya tabungan, lalu bisa usaha sendiri. Nah, bisa usaha sendiri, bisnis mulai lancar. Nah ini hati-hati. Bisnis kalau mulai lancar, terkadang kita sudah bilang dalam hati kita, wah puji Tuhan. Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Tuhan sudah ada nih bersama-sama dengan kita, ada di dalam rancangan kita. Rancangan Tuhan udah ada nih di dalam kita nih. Supaya bisnis kita lancar. Hati-hati saudara-saudari. Terkadang, kalau kita merasa Tuhan sudah turun tangan, sebagian daripada kita, mungkin saya sendiri, kita lepas tangan. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Kalau Tuhan turun tangan dalam apa yang kita kerjakan, jangan biarkan kesetiaan kita pada perkara yang kecil itu hilang daripada kita. Karena Tuhan mau kita setia pada perkara yang kecil. Karena kenapa? Perkara yang besar Tuhan yang sudah kerjakan. Bagaimana Tuhan mau kerjakan perkara yang besar, sedangkan waktu Tuhan turun tangan, kita lepas tangan. Nah itu dari sisi sekuler. Banyak orang yang lupa, bahkan saya sendiri. Jodoh, jodoh menarik. Tuhan pasti memberikan saya jodoh yang sepadan. Tuhan pasti memberikan saya jodoh yang terbaik dalam hidup saya. Yes, pasti. Tuhan pasti memberikan jodoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita bangun, tidak pernah mandi dan gosok gigi lalu keluar rumah. Ya, kurang lebih kita juga harus dong mengerjakan hal-hal kecil. Hal-hal kecil dengan apa? Ya mungkin mandilah, gosok gigi lah, mungkin itu ekstrim. Tapi ya setidaknya kita sisiran lah, pakai baju yang rapi. Itu kan bagian dari yang harus kita kerjakan sebelum Tuhan memberikan kita golden master plan Tuhan yang indah buat hidup kita. Setialah pada perkara yang kecil. Kita berdoa. Kita selalu berdoa, Tuhan denger gak sih doa saya? Kok doa saya gak dijawab Tuhan sih? Saya udah doain ini berkali-kali, bertahun-tahun. Saya udah puasa mulai dari puasa Daniel, Esther, semua nabi-nabi punya puasa saya kerjain deh Tuhan. Cuman puasa Yesus aja yang saya gak kerjakan. Kok masih belum dapat jawabannya Tuhan? Ya, Tuhan jawabnya kan saya bilang tadi gak audible. Anakku, engkau persiapkan A, B, C, D, E, F, G. Ya gak mungkin, itu gak mungkin. Yang Tuhan mau adalah kita terus bergaul dan bergumul bersama-sama dengan Dia. Terus baca firman Tuhan setiap hari. Pahami betul setiap firman, setiap
ayat-ayat yang kita dapatkan. Karena gini, hari ini kita dapat ayat ini, minggu depan kita dapat ayat yang sama, kita baca, hikmatnya berbeda. Itu sudah pasti. Kok lu yakin banget sih udah pasti? Ya iyalah, 2000 tahun Alkitab ada, kalau semua hikmatnya sama, selesai khotbah semua pendeta. Ya pasti khotbahnya itu aja. Selama 2000 tahun lebih firman Tuhan itu ada. Hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap hambanya itu berbeda. Dan maka dari itu kenapa kita harus selalu setia bergaul ada di dalam Tuhan. Supaya setiap pergumulan kita, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita alami, Tuhan bisa jawab dengan mudah di dalam hati kita. Amin. Bersyukur itu kata kunci yang harus selalu kita tanamkan dalam hati kita. Kenapa? Di saat kita bersyukur, secara tidak langsung, iman kita itu bertumbuh. Tuhan, terima kasih kalau hari ini saya boleh menerima bingkisan dari si A. Loh, iman kita bertumbuh loh secara tidak langsung. Kenapa? Karena di saat kita butuh, ada yang memberikan. Contoh sederhana, saya belakangan ini suka main sepeda. Saya cerita ke istri saya, wah puji Tuhan loh. Nah ini mungkin pengalaman sederhana yang mungkin Tuhan mau ambil sepenggal cerita ini untuk yuk jangan lupa untuk bersyukur. Kenapa saya bilang jangan lupa untuk bersyukur? Saya sekarang sering main sepeda dan di saat bermain sepeda kadang kita ada sempat berhenti kan. Sempat berhenti untuk istirahat lah, minum atau apa. Kebanyakan minum lah. Dan dalam seminggu sebelum saya dapat jadwal untuk membawakan firman ini, setiap saya main sepeda, lucunya, setiap saya mau beli minum, itu ada yang bayar. Nah ini menarik, berkat Tuhan itu bukan perkara, wah dapat tender, dapat, no, enggak. Di saat kita mau, ini menarik. Kenapa saya bilang saya harus ceritain cerita ini? Ini lucu tapi menarik. Saya haus, saya mau minum. Saya jalan, saya mau beli. Tapi di saat saya mau bayar, ada yang bayar. Nih duit gue pas, sekalian aja. Gak mahal, cuma 5.000 kok. Tapi rasanya itu di dalam hati beda. Kalau kita mau bersyukur. Saya bilang, waktu pengalaman pertama, saya bilang, wah puji Tuhan nih. Bisa dapat supply minum nih, udah lagi haus, puji Tuhan. Terus kita lagi besokannya lagi, udah capek nih, udah arah pulang capek. Minuman tinggal dikit. Tiba-tiba ada yang mampir ke dalam swalayan, dia keluar bawa, ini minum. Ya dia bagiin ke semuanya, tapi ya saya harus bersyukur kayak, Tuhan engkau tahu gitu loh, saya haus, saya capek habis olahraga, saya butuh minum, ada yang menyediakan. Dan sampai dengan kemarin terakhir saya sepeda, saya minum juga gratis, luar biasa. Itu luar biasa, kenapa? Saya mau bayar, kakak rohani saya bilang, duit lu gede banget, duit gua pas. Sombong dia. Tapi saya bersyukur kenapa? Sekali lagi, Tuhan pakai orang lain untuk memberkati saya melalui minuman. Sederhana kok, cuma minuman. Karena kenapa? Tuhan tahu pada saat itu yang saya butuhkan adalah minum. Jadi yang saya maksud di sini apa? Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kedalaman hati kita sampai di mana. Tuhan tahu semuanya. Kita gak perlu repot-repot untuk minta. Yang pasti apa? Sikap hati kita benar dulu. Kalau sikap hati kita benar, dengan cara apa? Bersyukur pada perkara-perkara yang kecil. Tuhan gak tinggal diam dalam hidup kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Dan semoga saya dapat suplai minuman terus. Jadi saya percaya Tuhan di sini mau mengingatkan kita adalah we are just human. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa kok.
Kita bisa melakukan semua ini juga semua anugerah. Kenapa saya suka pakai kata anugerah? Karena hidup aja udah anugerah. Apalagi lu bisa berdiri di atas ini untuk sharing kan kebaikan Tuhan. Wow, amazing. Menurut saya itu luar biasa. Karena setiap daripada kita punya kok kemampuan itu. Tapi kita mau melangkah apa enggak? Itu aja, kita mau melangkah apa enggak? Jadi anugerah yang sudah saya terima, saya nggak mau disia-siakan begitu aja. Karena saya tahu di luar sana banyak teman-teman saya juga menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya mau dorong setiap daripada mereka, yuk kita lakukan perkara-perkara kecil yang sederhana aja dulu. Mulai daripada orang sekeliling kita, mulai dari saudara kita. Mungkin saat ini yang di rumah lagi nonton sama saudaranya yang bahkan mungkin belum mengenal Tuhan. Atau mungkin sudah di dalam Tuhan tapi belum aktif. Atau mungkin masih yang tobat kumat. Nah inilah waktu kita untuk yuk kita jadi saksi Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu nyata loh. Tuhan itu ada loh dalam hidup kita. Tuhan itu bisa tahu loh isi hidup kita. Dan yang terakhir saya minta imam musik dan untuk bersiap. Dan yang terakhir ingat hari ini adalah hari Pentakosta di mana roh Tuhan itu dicurahkan. Dan sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kita ini semua duta kerajaan sorga. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita, Roh Allah ada di dalam kita. Roh kebenaran itu sendiri yang turun di dalam hidup kita untuk kita menjadi saksi Kristus. Jadi teman-teman saya dorong setiap daripada kita, yuk kita terus menjadi saksi Tuhan dan kita terus bekerja di ladangnya Tuhan. Nggak perlu kita punya keahlian yang super duper canggih, tapi sederhana. Ceritain aja kebaikan Tuhan melalui sebotol aqua. Ya. Dan ya, saya percaya Tuhan hidup di setiap kita. Dia lebih mengenal kita dibanding kita sendiri mengenal kita, diri kita sendiri. Jadi saya mau kita semua, yuk jangan sia-siakan apa yang Tuhan udah kasih ke kita. Terus berjuang, terus hidup di dalam Tuhan. Dan buat teman-teman semua mungkin di luar sana, saya mau dong merasakan Roh Kudus, minta, maka engkau akan diberikan. Mari saya undang semua yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Kudus yang manis datanglah, urapan yang manis mengalirlah, penuhi setiap hati yang rindu, penuhi segarkanlah jiwaku. Yang manis datanglah, urapan yang manis mengalirlah, penuhi setiap hati yang rindu, penuhi segarkanlah jiwaku. Mengalirlah Roh Kudus yang manis.
setiap mereka yang rindu ya Bapa. Izinkan roh-Mu boleh bertata pada kehidupan mereka ya Bapa. Yang rindu akan setiap daripada campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Siapkanlah mereka ya Bapa, tubuh, jiwa, dan roh untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Mengalirlah Roh Kudus dalam setiap daripada kita ya Bapa. Biarkan api-Mu boleh terus berkobar-kobar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sembah di dalam roh. Percaya ya Tuhan, roh-Mu tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai pada saat ini Tuhan. Dan biar kiranya setiap firman yang dibagikan boleh tumbuh pada tanah yang subur. Dan pada setiap mereka yang percaya dan mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat ya. Engkau boleh pakai hidup mereka lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Karena tugas kami hanya untuk menjadi saksi-Mu untuk ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.